Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdarpa Armadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yaitu A. Definisi entitas, asosiasi, dan entitas anak. Seaka ETAP mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan di mana investor mempunyai seluruh pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategi atau suatu entitas, tetapi tidak pernah mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. SAK ETAP mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dana operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas ini memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. B. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi dipandang sebagai pemulihan investi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain, baik secara maupun secara tidak langsung, dengan kepemilikan kurang dari 20%. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Dengan kepemilikan 20% atau lebih, secara akuntansi investor dianggap sebagai pengaruh yang signifikan pada investi. Oleh karena itu, pengakuan penghasilan berdasarkan dividen yang diterima tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang memadai untuk merefleksikan penghasilan yang diperoleh investor dari investasi. 3C. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK 13 tahun 2015 adalah properti atau tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental, sewa, atau untuk kenaikan nilai keduanya dan tidak untuk, yaitu yang A digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, lalu yang kedua B dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi paragraf 6 yang memberikan interpretasi tentang karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan, yaitu dengan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. ISHK 31 tentang interpretasi atas ruang lingkup PSHK nomor 13 tentang properti investasi, yaitu tidak dapat diterapkan untuk aset seperti menara telekomunikasi yang tidak memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan seperti adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud, karena struktur tersebut dan memenuhi definisi proper investasi sebagaimana diatur dalam PSAK 13. Contoh properti investasi adalah itu yang A, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Lalu yang B, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya
di masa depan belum ditentukan, atau jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Lalu yang terakhir, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.